Oke, welcome back to the damn pod. Oke, kali ini udah lama rasanya tidak mengupload sebuah konten karena ya sekarang aku beralih ke noise karena Spotify juga upload sebenarnya. Cuma Spotify masih abu-abu ya menurutku ya. Karena kenapa abu-abu? Ketika waktu saya untuk mengambil gaji saya dari Spotify itu nggak bisa, harus ada kartu green card dari Amerika, dan itu harus daftarnya lewat Amerika dan lumayan susah sih untuk mendapatkan itu. Ya udahlah, akhirnya aku mencoba Noise, aplikasi dari Indonesia kan, lumayan lah buat konten kreator Indonesia bisa terbantukan. Kalian bisa dapat duit dari Spotify asalkan kalian dikontrak langsung sama Spotify Indonesia. Dan itu juga lumayan susah juga sih untuk mendapatkan Spotify jadi mitranya Spotify di Indonesia, karena kalian harus punya follower tertentu untuk menjadikan kalian sebuah istilahnya, pokoknya bisa kerjasama. Kalau ada follower, ada kriterianya, belum tahu sih karena itu deal-dealan di dalam Spotify-nya sendiri dan tidak disebarkan secara luas sih. Dan akhirnya aku mencoba aplikasi Noise lumayan karena sekarang udah ada monetize-nya, sebelumnya belum ada kan. Ya udah, aku kemarin diundang di Zoomnya Noise. Nah di sana ternyata waktu buka webnya itu udah ada ini sih, ada fitur monetasnya itu udah ada, cuma minimal kalian punya subscriber itu 20 dan episode kalian itu minimal berapa ya, 5 atau 10 gitu, baru bisa kalian menggunakan fitur monetize. Fitur monetize-nya kalau nggak salah itu semacam disawer ya, jadi pendengarnya itu bisa beli diamondnya itu gunanya buat nyawer podcasternya biar dapat earn money dari sana. Ya itu sih sejauh singkatnya seperti itu. Oh iya, sekarang kan lagi bulan Ramadan ya. Ini podcast pertama kalinya dari sekian hari puasa kan. Ya tapi ya gak apa-apa lah ya. Sekarang ini aku pengen ngobrolin sih tentang adanya untuk ukuran anak kos. Kalian kalau mau nyari makanan itu seringnya pakai aplikasi atau langsung datang ke tempatnya? Kalau which is itu sore ya, jam krusial sih ya. Kalian tetap beli di warung sebelum buka atau sesudah buka? Sebenarnya kalau aku sih, kalau buat berbuka, kalau sekarang ini tahun ini aku lebih bukanya di setelah jam berbuka ya. Ya mungkin dibatalinnya dengan minum lah ya. Cuma kalau masalah makannya aku biasanya setelah berbuka puasa, karena kalau sebelum berbuka sekitar jam 5, setengah 4 itu tuh antrinya bikin chaos sih, karena macet banget gitu loh maksudnya, dan kalian harus nunggu lama dalam keadaan perut lapar kan, hawanya kan emosi kan, jadinya ya udahlah daripada ya. Sebenarnya ada solusi nyari tempat yang sepi ya, cuman kita kurang tahu itu tempatnya enak atau enggak kan rasanya. Ya udah, aku akhirnya memutuskan untuk setelah maghrib. Nah setelah maghrib itu kelebihannya, jadi kalian bisa memilih sesuka hati kalian tanpa antri. Ya itu sih kelebihannya, tapi kekurangannya adalah ketika kalian misalkan mau milih menu, biasanya ada menu aja yang kosong itu ada. Tapi kalau misalkan ya restonya, resto, keren banget anak kos makan di resto bos untuk sebuah makanan pembuka. Ya gak apa-apa sih, gak ada salahnya juga sih. Tapi kalian biasanya kehabisan biasanya kalau tempat makannya itu semacam warteg atau warung-warung sayur, nasi sayur gitu, biasanya beberapa lauknya udah habis. Tapi kalau sekalian mencoba seperti ya dia misalkan kayak KFC, McD itu UMKM lokal itu ya kalian bisa nggak bakal kehabisan sih kalau di sana, cuma pengunjungnya aja yang berkurangan. Ya seperti itu sih kalau semacam berbuka sekarang. Kalau aku kan
kalau nggak salah ya, bukan nggak salah, emang pasti tuh awal puasa kan tuh liburnya panjang banget kan, 2 hari sendiri kan untuk pra puasa sama puasa kan. Aku pertama kali nyobain sih sahur, ya bener sahur seperti normal seperti biasa, tidur setelah sahur kira-kira jam 4:30 atau jam berapa, sholat subuh lah ya, udah tuh selesai tidur. Nggak kerasa, aku kaget kan, biasanya aku bangun itu jam 7:30, 8 lah ya. Kalau hari Sabtu biasanya jam 9 lah mentok. Nah itu aku puasa dan itu libur kan posisi. Aku bisa-bisanya bangun jam setengah 12 anjir. Wah itu suatu pencapaian baru itu anjir. Aku belum pernah sampai sesiang itu bangunnya. Dan aku ketika bangun merasa apa ya, gelisah sih. Ya ini membuang-buang waktu karena terlalu lama tidur kan ya. Ya soalnya malamnya aku juga nggak tidur sih, dari malam sampai ke sahur itu biasanya nggak tidur aku kalau besoknya libur ya. Kalau nggak salah aku nonton film atau main game ya, pokoknya itulah. Jam 3 aku siap-siap keluar kan, ya udahlah nyari makan seset, nemunya nasi padang. Tapi kalau di daerah sini kebanyakan nasi padang, warteg. Kalau nasi goreng sih kena hitungan jari ya, soalnya ya siapa sih yang pengen sahur pakai nasi goreng, besoknya kan lemes otomatis. Ngomongin sahur ini, kalian pernah nggak sih kalau misalkan kalian sahur di luar ya? Mungkin kalau kalian juga anak kampus ya pasti paham lah ya, warteg-warteg atau warmindo yang terdekat untuk sahur kan. Nah itu aku biasanya kalau sahur jam setengah 4 sampai jam 4 itu udah chaos banget sih. Itu kalian antri banget. Aku yang baru tahu sih sebenarnya. Ya jangan tersinggung ya, karena aku emang mau menceritakan real story, real kisah. Jadi aku kan sahur jam 3 kan. Jam 3 ya udahlah berangkat ke warteg gitu kan. Terus ini segmented karena kalau di nasi padang itu jarang sih. Jarang-jarang banget sih. Karena kalau nasi padang itu minimal 12.000 udah udah bisa makan sih. Itu pun makan doang ya. Tapi kalau ke warteg kalian dengan uang 8.000 kalian udah bisa makan, bos. Nah, singkat cerita, aku berangkat kan ke warteg hari puasa kedua ya. Sahur kedua maksudnya. Ya udahlah aku ke sana, duar. Tidak disangka-sangka wartegnya full orang, full situation, crowded banget pokoknya. Dan setelah crowded, adalah kalian pernah nggak sih nyium sesuatu dari keramaian itu? Pasti paham sih maksud saya. Nah aku kan antri kan, mau pesen lauk apa kan gitu kan. Setelah antri, ki mambune kayak wong gak pernah aduh sih, kayak terus ada bau baju apa. Wah, anjir iki berarti wong-wongnya kayak aduh sih masih. Beda cerita kalau sama mbak-mbak ya. Mbak-mbak tuh kena gituan jari sih ya. Makin mentok-mentok bau apa ya, bau baju belum dicuci lah paling mentok gitu ya. Kalau mas-mas wis samburadul bos. Kau usah ditakoni. Kacau aku juga baru tahu sih, aku kan belum pernah apa ya, sahur. Gue biasanya sahur setengah 3, jam 2 lebih kan itu masih sepi kan. Ya udahlah aku kesana kemarin tuh kebetulan jam 3, jam setengah 4 lah ya. Itu pun wartegnya rame banget des. Aku sampai ya Allah ternyata gini yo, gimana sih kayak adus Frandino lagi. Apalagi pas lagi tanggal-tanggal merah kan, lumayan lah kayak adus Frandino lumayan. Aduh. Pokoknya kemarin tuh ya, pokoknya pas hari-hari puasa kan Jumat masuk, terus Sabtu minggunya libur lagi kan. Nah Sabtu minggu itu kan ada lagi sih cerita seperti itu juga, cuma ini bedanya di Kucingan. Ya udahlah aku makan Kucingan kan, nggak makan sih, lebih ke ngopi biasanya kalau malam-malam gitu jam 9 di sana. Tiba-tiba ada mas-mas dia mengambil lauk, bukan mengambil lauk ya, mengambil gorengan gitu di tengahnya Kucingan itu kan. Bukan mungkin sih, tapi kan ngambilnya pakai tangan kan, otomatis kan kayaknya terekspos kan. Wah, anjir aku duar, mambu mana ya Allah, kacau. Aku mikir iki kesane mati tak banyune apa piye apa males. Tapi kalau menurut pribadiku ya mungkin mager mau mandi kan, karena nggak mau kemana-mana kan biasanya kalau anak kos gitu. Tapi aku meskipun aku libur biasanya tetap mandi sih aku sih, apalagi kalau mau keluar kan nggak fresh gitu kalau misalnya belum mandi kan. Ya gak aja juga kalau misalkan dicium sama orang kan, kurang pede gitu kan, bisa juga sih. Tapi ya begitulah namanya daerah kampus. Lain cerita, dulu kan aku pernah di kos di
di Semarang bawah kan. Semarang bawah itu kan rata-rata mayoritas pekerja. Sahur itu nggak ada bau aneh-aneh sih, mungkin wartegnya yang kurang kurang jos lah. Masakannya itu dingin, paling yang anget-anget mungkin gorengan, lega gorengan, sayur kacang panjang apa sayur asem. Nah itulah emang fresh lainnya dingin cuy. Ya minusnya itu sih. Tapi ya kalau kalian bisa nyari tempat yang bagus ya ya oke sih, nggak ada masalah. Nah itu kan dekat kosku sendiri jadinya ya itulah yang aku ceritain. Dan aku apa ya, kalau masalah lapar di tengah hari sih udah biasa ya. Tapi kalian pernah nggak sih kalau kalian itu setelah sahur paginya tuh perutnya begah kan? Wah itu gak enak banget sih. Gari apa ya, besoknya tuh gak bikin gak mood mau ngapa-ngapain gitu loh, karena begah gitu perutnya. Bangun-bangun jam 8 itu kan perutnya rasanya gak enak banget sih, apalagi sampai buat kerja kan. Itu hilang sendirinya ketika kita mengeluarkan effort untuk bekerja atau beraktivitas. Nah itu hilang-hilang dengan sendirinya. Tapi aku punya caranya biar gak begah. Jadi kalian sahur jam 3 nih, kalian sisain 1 jam setelah itu baru kalian tidur. Kalau nggak gitu kalian pasti begah. Tapi aku mengakalinya pakai ini, pakai Promax sebelum makan atau sebelum sahur 20 menit atau 10 menit lah pakai Promax untuk menurunkan asam lambung ya, atau melapisi lambung biar tidak menjadi begah. Ya udahlah, aku biasanya pakai itu dan paginya udah fine aja sih. Ya seperti itu tips kalau berpuasa kalau kalian perutnya lagi begah, nggak enak banget begah sumpah. Dan ketika siang hari, tapi kemarin itu Semarang sempet lagi hujan, lagi puasa hujan, wah itu seneng banget sih rasanya, karena apa ya, kalian bisa terbantu dengan keadaan mendung itu dan hujan dingin kan, jadi gak terlalu haus sih. Tapi kalau lapar ya emang pasti lapar ya, balik lagi kalian sahurnya banyak atau dikit. Menurutku kalau sahur nggak perlu banyak sih menurutku, sebenarnya cukup kan loh. Dan apa ya, kan beberapa hari itu awal puasa itu kan lagi sering hujan kan ya, ya terutama di sore hari jam 3 lah itu udah mulai mendung kan. Kalau siangnya mendung, tapi kadang ada yang nggak mendung juga sih. Siang ini aku puasa nggak ada masalah sih. Lapar-lapar ya. Kalau hari ini emang cuacanya lagi panas, belum ada hujan sih. Tapi ya fine aja sih. Meskipun haus, tapi nggak terlalu sih. Cuma lapar itu yang biasanya menyerang. Kerucuk. Waduh. Siang hari. Dan ada apa ya? Iya ceritanya. Puasa tahun lalu lah. Jadi ada temanku yang udah berusia sih. Cuma niatnya puasa, cuma ada aja alasan yang dipakai gitu kan. Tapi ya udahlah ya, bukan urusanku juga kan. Aku juga gak ngurusi masalah-masalah gitu, ya udahlah. Selagi nggak gangguan nggak ada masalah. Cuma kemarin kan aku nggak sengaja kan kesepil nih di grup kantor megang rokok anjir. Nah terus setelah megang rokok, ada salah satu teman di grup itu bilang, wah iki nyekel rokok iki gak poso iki kan, ngono kan. Terus ya udahlah, terus temanku ini bilang, karena aku lagi nyetir kan, nang Indomaret sih ya, tilu. Akhirnya dia beli apa coba, beli mie lantah buat alasan biar tidak dijat sama orang kantor. Jadi foto kantor, foto di grup kantor, foto mie lantah kalau nggak salah, foto mie lantah, terus tidak ada caption apapun, tidak menjelaskan apa-apa. Ya mungkin pemikiran orang-orang, wah ini lagi mah jadi gak puasa. Tapi gak make sense sih. Ya gimana? Aduh. Ya begitulah ya. Kalau masalah warung bergorden sih gak ada masalah sih aku. Selama di Semarang ini gak ada orang yang terlalu fanatik gitu kan. Maksudnya apa ya, misalkan ada warung yang masih bukaan gitu, terus warung-warung yang terbuka gitu, nggak ada yang ngingetin sih. Masih slow kalau di Semarang. Nggak, bukan yang ada warung terbuka bongkar, nggak ada sih di sini. Masih fine aja sih setauku, mas. Dari dulu sampai sekarang masih fine aja sih, nggak ada yang terlalu fanatik. Dan ya fine lah, yang puasa, yang enggak sih. Puasa kan tergantung dari keyakinannya masing-masing. Kalau kalian niatnya puasa ya puasa, kalau enggak ya enggak sih. Sesimpel itu sebenarnya sih, nggak perlu diperdebatkan sebenarnya. Dan ada kegiatan apa ya kalau di puasa ini, banyak sih sebenarnya hal-hal yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Terutama kalian yang menghabiskan waktu untuk menuju ke azan maghrib itu kan banyak hal kan. Bisa kalian motoran, bisa kalian apa ya, bermain game, bisa kalian
biasanya muter-muter kota, bisa apa ya, melakukan kegiatan yang produktif. Itu sih terlalu template ya. Ya pokoknya yang kenyataannya seperti itu. Tapi kalau aku sih, aku awal puasa sih bermain game, dan akhir-akhir ini ketika udah pulang kerja kan sekitar jam 4 kan, udah itu sampai kos, ya udah pengennya sih main game menghabiskan waktu, cuma kalah dengan capeknya, jadinya ya udah tidur kan, tidur sampai jam setengah 6, ya mau mendekati buka puasa sih. Tapi kalau puasa awal-awal sih masih main game, masih aman lah, karena siangnya kan masih libur dan masih aman lah. Akhir-akhir ini kalau udah pulang kerja ya udah tidur, mandi dulu tapi terus tidur, dan itu bangun-bangun fresh banget des. Sampai sekarang aku belum tidur, ini udah jam setengah 1, ya udahlah ya, gimana lagi, udah tidur kayak tadi. Dan apalagi ya, ceritanya banyak sih sebenarnya. Ini, kalian pernah gak sih kalau misalkan ngabuburit itu killing time-nya itu sepedaan? Kalau dulu masih kecil sepedaan ya, kalau sekarang mungkin udah pakai motor gitu kan. Tapi kalau di daerah kampungku itu dulu ada, bukan dulu, sampai sekarang masih ada sih, karena itu kan ada jalan lintas selatan kan. Jadi kalau kalian belum tahu, itu jalan lintas selatan itu kalau sekarang ya, itu jalannya masih belum dipakai untuk umum. Maksudnya untuk umum, belum dilewati sama mobil-mobil yang berpergian ke antar kota gitu kan, belum. Jadi jalannya itu masih sepi istilahnya gitu. Nah, karena jalannya sepi, biasanya itu dibuat sama warga lokal untuk menghabiskan waktu dengan ngabuburit di sana kan. Kalau istilahnya bilang dulu itu ngabuburit. Jadi kalian bersepeda motoran ke sana, ngeliatin orang balap liar. Tapi aku kemarin lihat beritanya sih, kayaknya dibubarin sama polisi sana sih. Jadinya apa ya, sering meresahkannya karena sering nabrak orang yang lagi nggak berdosa, menikmati menghabiskan waktu ngabuburit, ketabrak sama motor yang balapan cuy. Kan ya kasihan sih, kan nggak, istilahnya nggak punya salah apa-apa gitu kan, nggak taunya ditabrak motor, anjir. Dan ada juga beberapa warga yang ketabrak juga sih. Ya itu sih merugikannya di sana, harusnya clear dulu kalau emang buat balapan. Tapi ya namanya antar kampung ya, gimana lagi, susah diatur kadang cuy. Iya sih, kalau aku dulu malah jarang sih aku ke CLS. Aku juga ngapain, gak jelas cuy. Yang penting golek takjil sih. Paling easy peasy. Waduh, puasa mesti biasanya kalian tuh kalau kalian tahu, aku ya biasanya aku sih apa ya, selalu mengingat momen-momen yang sudah terlewatkan beberapa tahun yang lalu, kegiatan yang ngapain atau momennya itu apa. Biasanya gitu sih. Misalkan terakhir aku apa ya, mengingat momen sama adik-adikku sih. Kan itu waktu itu kan lagi puasa kan. Lagi puasa tahun 2012, nganggur-nganggur, tiba-tiba belajar lagunya Owl City, yang lagunya Salt Water and Room. Apa ya? Salt Water. Lupa aku judulnya, pokoknya tuh. Ya itu, udah itu terbenang sampai sekarang. Udah ingat kemarin adikku sendiri menguploadnya di IG story, dan aku langsung ingat, oh ya, ya udahlah, akhirnya gitu. Ada momen-momen tertentu yang kadang selalu diingat di bulan puasa kan. Banyak sih. Kalau masalah mercon sih ya seperti itu sih. Sekarang udah bertambah usia, jadinya jarang bermain mercon. Mungkin kalau di rumah bermain mercon tetap sih masih. Kalau di sini dikepukin orang cuy, karena di sini banyak rumah orang dan juga gak kenal juga sih. Ya seperti itu sih bulan puasa.
Sebenarnya orang-orang itu banyak yang bilang puasa tahun ini tidak seramai tahun kemarin. Ya itu kan persepsinya orang masing-masing. Tapi kan yang terpenting kan niatnya apa dulu kan, puasa kan, menjalankan ibadah. Ya bagi yang merasakan momen yang tidak seperti kemarin sih, ya mau gimana, namanya momen kan. Ya nggak selalu harus sama juga sih. Itu aja sih puasa hari ini. Dan apa ya, ya udah sih, itu aja sih. Oke, sekian dulu podcast kali ini, dan kita lanjut ke episode selanjutnya. Semoga episode selanjutnya tidak terlalu lama jaraknya ya, karena ya udah di backup sama noise kan, semoga lebih oke lah di noise.